Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Gimana kuliah daringnya? Apakah kalian udah stressful atau kalian happy-happy aja? Oke, anyway hari ini aku mau ngajakin kalian semua untuk ngedengerin curhatan teman-teman aku sama aku juga tentang kuliah daring. Oke. Jadi guys, aku tuh ngerasa selama ini kuliah daring antara suka dan dukanya itu guys itu balance, seimbang. Dimana sukanya itu, yang pertama aku pribadi ngerasa aku tuh nggak perlu ngeluarin uang untuk ngumpul tugas. Dimana selama ini kita kalau ada tugas makalah, leaflet, poster, soft copy itu kan pakai duit untuk cetak, untuk print. Tapi kalau sistem daring ini kita nggak perlu ngeluarin uang untuk ngumpul tugas, karena sistemnya itu tugas itu dikirim secara online guys dan dalam bentuk file. Jadi nggak perlu repot-repot untuk ngeluarin uang. Terus yang kedua, aku tuh lebih banyak waktu di rumah sehingga aku tuh bisa kayak ngembangkan hobi dan ngembangkan soft skill kita. So, kalau dukanya yang pertama, tiba-tiba ada notifikasi yang kayak gini. Sisa kuota Anda Rp0. Oh, itu aku nggak tahu gimana posisinya kalau misalnya kalian nggak memang duit guys, terus kuota data tuh habis ya kalian nggak bisa beli paket, itulah intinya. Terus yang kedua yang paling sedihnya adalah ketika dosen bilang adik-adik nanti kita masuk jam 12 ya, so tiba-tiba masuk jam 10. Oh my god ya, itu sih suka duka yang aku alami. Oke, sekarang kita beralih ke pendapat teman-teman kita. Let's move on to this video. Nah, teman-teman semua, sekarang ini kita sedang menghadapi sebuah pandemi global, yaitu pandemi virus COVID-19. Nah, semenjak dari situ, pemerintah menganjurkan kita untuk beraktivitas itu dari rumah, seperti sekolah, kuliah, maupun bekerja. Semua dilaksanakan dari rumah dan secara daring atau online. Nah, pastinya ada suka dan duka selama kita menjalani PSBB atau di rumah saja, stay at home. Nah, salah satunya saat kita mengikuti kegiatan kuliah online. Nah, kalau seperti saya mungkin sukanya itu karena saya sendiri notabene itu di asrama ya, kuliahnya tinggal di asrama, pastinya yang bakalan jarang jumpa sama orang tua. Nah, dengan adanya pandemi ini dan kuliah online secara daring di rumah, pasti memiliki lebih banyak waktu dengan keluarga, jadi bisa lebih dekat lagi dengan keluarga di rumah. Nah, kalau untuk dukanya sih pasti bakalan rindu sama teman-teman di kampus, di asrama, yang pastinya kan sebelum adanya pandemi ini setiap hari bisa jumpa, cerita bareng. Nah, kalau untuk materinya sendiri sih saya rasa kalau misalnya kuliah secara daring atau online seperti sekarang, mungkin ada kebanyakan kurang bisa diserap ya, karena pasti lebih efisien jika kita menerima materi itu secara tatap langsung, bukan dengan secara daring gitu kan. Nah, dan juga salah satu kendalanya itu pasti di jaringan internet, karena mungkin tidak semua kita itu berada di daerah yang jaringan internetnya itu lancar. Seperti saya, di daerah rumah saya itu jaringan internet itu tidak begitu lancar ya, jadi mungkin agak terganggu sedikit. Yang menjadi kendala itu adalah merupakan penggunaan media sosial yang besar sekali. Beda ketika kita melakukan perkuliahan tatap muka secara langsung, di mana di sini kita akan cenderung bermain media sosial. Nah, kendala terbesar yang kedua yang kita dapatkan itu adalah merupakan jaringan yang sukar kita dapatkan, apalagi kita jauh dari pusat perkotaan, sehingga kita akan mendapatkan jaringan tidak menetap, sehingga dari kita akan mengalami gangguan. Dan terkadang durasi ataupun ketika kita melakukan ujian UTS itu adalah waktu yang sangat sedikit sekali atau minim, sehingga kita membutuhkan lebih cepat untuk berpikir ketika kita melakukan kuliah online ini. Dan selanjutnya itu adalah merupakan dari kelas work yang begitu banyak dan menumpuk, sehingga kita akan sulit membagi waktu tidur kita, waktu istirahat, dan juga waktu kita makan. Ini merupakan sangat untuk diperhatikan sekali ketika kita melakukan kuliah online. Dan pendapatan ataupun pengeluaran itu adalah tidak sebanding, di mana pengeluaran itu jauh lebih banyak, di mana penggunaan paket yang begitu besar, di mana pengeluaran itu juga
sangat menentukan kedepannya apakah dari ini dapat dilanjutkan atau tidak. Di sini saya akan memberikan pendapat saya sebagai mahasiswa yang menjalankan kuliah online di masa COVID-19 ini. Yang pertama, saya merasa lebih dekat dengan keluarga saya karena lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga saya. Yang kedua, saya merasa saya tidak mendapatkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dikarenakan apa? Yang pertama karena sinyal, yang kedua karena banyaknya tugas dari para dosen yang bertubi-tubi serta jarak waktu pengumpulan tugas tersebut pun sangat singkat sehingga saya tidak bisa mengerjakannya secara maksimal. Nah, ketika kita berbicara kuliah daring, apa sih yang saya rasakan secara pribadi gitu? Sebenarnya ada keuntungan, ada kerugian. Keuntungannya di mana ketika kita disuruh kuliah online di rumah aja, jadi kita tidak terinfeksi ataupun terkena virus tersebut, yaitu COVID-19 sekarang yang sedang lagi marak-maraknya. Nah, sedangkan kerugiannya itu yang pertama, bagi orang yang tidak ada jaringannya di kampung, bagaimana dia mengikuti suatu perkuliahan sedangkan jaringan itu tidak ada. Kemudian yang kedua, bagi kita yang ada jaringan itu tentu otomatis paket yang awalnya 20, 10 bisa naik lebih besar daripada itu karena kita online 24 jam, bisa diistilahkan seperti itu. Yang ketiga, saya sebagai jurusan kesehatan itu merasa rugi sekali karena sebenarnya kita lebih dominan ke prakteknya, istilahnya lab, baik lab di kampus ataupun prakteknya ke lapangan, rumah sakit, puskesmas dan lain-lain gitu kan. Jadi sedangkan pada saat ini kita tidak bisa melakukan praktek-praktek tersebut gitu. Itu yang saya sangat-sangat rugikan pada saat sekarang ini. Namun kita tidak juga bisa menyalahkan itu semua karena apabila kita masuk ke lapangan, masuk ke rumah sakit atau masuk ke klinik atau apa segala macam, itu sangat beresiko. Sedangkan yang sekarang banyak diperbincangkan oleh mahasiswa itu ialah kuliah online. Hanya beberapa persen ilmu yang didapat, tetapi uang kuliah wajib dibayar terus. Iya, memang seperti itu sih ketentuan-ketentuan dari pihak kampus. Ada sebagian kampus yang seperti itu. Cuman di kampus kami sampai saat ini memang diminta uang perkuliahan, tetapi pada saat mid semester kemarin itu diminta hanya mencicil, tidak semua seluruhnya dibayar. Jadi menurut saya ketika kita jurusan kesehatan itu di dalamnya ada uang praktek klinik, rumah sakit, puskesmas apa segala macam, tapi kan tidak terjalankan untuk satu semester ini. Misal kalau dia sampai satu semester nanti. Jadi untuk pihak kampus itu kalau bisa uang yang untuk klinik, untuk rumah sakit, untuk puskesmas apa segala macam itu tidak disuruh dibayar gitu. Hanya saja uang semesternya saja untuk teori itu. Misal uang satu semester itu 3.200.000, itu hanya uang semester. Sedangkan uang klinik uang klinik, uang puskesmas apa segala macam lain lagi. Jadi itu tidak usah dibayar, yang dibayar hanya yang 3.200.000 untuk yang kuliah semester ini aja. Itu sih menurut saya kebijakan yang harus diambil oleh pihak kampus gitu. Karena kalau seandainya pihak kampus menyuruh membayar uang puskesmas, uang rumah sakit, uang ini, uang itu segala macam, dari mana mahasiswa itu mendapat? Sedangkan mahasiswa beli paketnya sekarang udah banyak karena pelajaran yang dikasih secara terus-menerus, kemudian online 24 jam. Kemudian ketika pemerintah menyatakan lockdown, di rumah aja, orang tua kita itu kerja apa? Apalagi orang tuanya yang pulang pergi ke luar negeri, pengusaha apa segala macam, yang kemarin itu bandara tidak dibuka apa segala macam, itu bagaimana orang tuanya mencari uang untuk biaya kuliah anaknya tersebut gitu. Jadi untuk meringankan mahasiswa itu ya seperti itu caranya. Kalau kita kesehatan
uang rumah sakit, uang apa yang segala macam yang kita tidak praktek ke lahan itu nggak perlu dibayar. Kita bayar hanya uang semester tok, uang semester itu aja gitu. Kalau berapa persen sih kita dapat ilmunya? Menurut saya itu 50% pun nggak ada kita dapat ilmunya, karena dari banyaknya mahasiswa yang bercerita, teman-teman kita yang bercerita, itu nggak sampai 50% ilmu yang kita dapatkan dari kuliah online ini. Dan banyak pihak yang dirugikan, seperti orang yang tidak paham dengan materi yang diajarkan. Dia itu mungkin sudah bertanya berkali-kali, cuman dia nggak paham, itu rugi sih saya rasa. Kemudian lebih-lebih rugi lagi bagi teman-teman kita yang di kampungnya sama sekali nggak ada jaringan. Jadi bagaimana mereka bisa kuliah online, bagaimana mereka bisa mendapatkan ilmu sedangkan di rumah mereka tidak ada jaringan. Makanya banyak mahasiswa yang mengatakan IPK kita untuk semester ini tergantung pada jaringan. Tapi itu tidak bisa kita salahkan. Ini musibah dari Tuhan dan insya Allah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menyampaikan tentang sekolah daring. Di sini saya katakan sekolah daring itu bisa dikatakan enak, tapi kadang tidak. Menurut saya kuliah daring itu enak. Kalau soal tugas numpuk ya namanya juga kuliah ya kan. Ya wajar lah tugas banyak. Intinya kuliah daring itu menurut saya enak. Daring ini memiliki banyak sekali kekurangan. Kendalanya ada pada waktu, di mana setiap pembelajaran ini seringkali tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Oh my god!